Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Tingkat Erosi Lahan Pontianak Utara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Kartini, MT IPU ASEAN sebagai dosen pembimbing utama saya. Selanjutnya, Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT sebagai pembimbing kedua. Dan Ibu Insinyur Azwa Nirmala MT selaku penguji utama serta Bapak Danang Gonarto STMT sebagai penguji kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Latar belakang. Kebutuhan lahan terus meningkat sejalan dengan waktu. Terkait dengan pertambahan penduduk, tekanan kebutuhan penduduk terhadap lahan menyebabkan pemanfaatan lahan melampaui daya dukung dan kemampuannya, sehingga terjadi kelelahan tanah dan kerusakan lahan. Hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya perubahan hutan menjadi areal pertanian. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pangan, dapat mencirikan pola dan corak penggunaan lahan pada suatu wilayah. Daerah aliran sungai atau yang disebut dengan DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam tanah, air dan vegetasi, serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaatan sumber daya alam tersebut. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubung dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumber daya alam yang intensif, sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi, sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Erosi merupakan terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Para peristiwa erosi tanah atau bagian-bagian tanah pada suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan di tempat lain. Menurut ASDAQ, proses erosi terjadi atas 3 bagian beruntun. Yang pertama, pengelupasan atau detachment, pengangkutan atau transportation, dan pengendapan atau sedimentation. Kota Pontianak secara geografis berada pada 0 derajat 2 menit 24 detik lintang utara sampai dengan 0 derajat 5 menit 37 detik lintang selatan dan 109 derajat 23 menit 1 detik bujur timur sampai dengan 109 derajat 16 menit 25 detik bujur timur. Karena terletak di lintasan garis khatulistiwa, maka kota Pontianak dijuluki sebagai kota khatulistiwa atau kota ekuator. Parit Nanas yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan luas daerah aliran sungai mencapai kurang lebih 4,529 km. Pada dasarnya, dimensi penampang sungai bagian hulu lebih besar dibandingkan bagian hilirnya, serta masih terdapat bangunan pada bantaran sungai, saluran ditumbuhi gulma, serta dipengaruhi curah hujan yang tinggi, di mana erosi yang mengakibatkan berpindahnya sedimen. Rumusan masalah. Berapa besar nilai erosi lahan yang terjadi pada lokasi Kecamatan Pontianak Utara dan lokasi sekitaran Parit Nanas? Kedua, bagaimana kategori tingkat bahaya erosi lahan pada lokasi Pontianak Utara dan sekitaran Parit Nanas? Yang ketiga, berapa besar nilai SDR dan sedimen pada catchment area Parit Nanas? Tujuan penelitian. Yang pertama, menghitung besarnya erosi lahan di Kecamatan Pontianak Utara dan sekitaran Parit Nanas. Yang kedua, memperoleh informasi kategori tingkat bahaya erosi di Kecamatan Pontianak Utara dan sekitaran Parit Nanas berbasis GIS. Yang ketiga, menghitung besarnya SDR dan sedimen pada catchment area Parit Nanas.
Batasan masalah. Yang pertama, lokasi penelitian adalah Kecamatan Pontianak Utara serta Subdas Landak Parit Nanas. Kedua, data curah hujan yang ditinjau 10 tahun dan diambil pada instansi BWSK 1. Ketiga, peta DAS, peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan menggunakan data dari Bapeda Kota Pontianak. Yang keempat, peta jenis tanah didapat dari Geospasial Kalbar. Kelima, analisa erosi menggunakan metode Ussel yang dikemukakan oleh Whitmer dan Smith. 6. Penelitian ini hanya menghitung dan memperkirakan tingkat bahaya erosi tetapi tidak menduga, bahkan mengukur laju erosi di lapangan. 7. Nilai C organik menggunakan data Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat. 8. Menghitung besarnya sedimen hanya pada catchment area Parit Nanas. Selanjutnya, tinjauan pustaka, daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau yang biasa disebut dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utama terdiri atas sumber daya alam, yaitu tanah, air, dan vegetasi, dan sumber daya manusia sebagai pemanfaatan sumber daya alam. Hidrologi. Hidrologi didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya peredaran dan agiannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, dan reaksi dengan lingkungannya termasuk hubungan dengan makhluk hidup. Konsep dasar mengenai ilmu hidrologi sangat berkaitan dengan siklus hidrologi. Daur atau siklus hidrologi diberikan batasan sebagai tahap-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pertanian. Tanah mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber hara bagi tumbuhan dan sebagai tempat berjangkarnya akar tumbuhan. Tanah sebagai benda yang dinamik selalu mengalami perubahan-perubahan, baik yang disebabkan oleh material yang memiliki tanah itu sendiri ataupun yang disebabkan karena material yang berasal dari luar tubuh tanah. Perubahan-perubahan itulah yang akan menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas tanah atau menurunnya fungsi tanah. Saat terjadi penurunan produktivitas tanah atau fungsi tanah, saat itulah kerusakan tanah telah terjadi. Erosi. Percikan air hujan merupakan media utama pelepasan partikel tanah pada erosi yang disebabkan oleh air. Pada saat butiran air hujan mengenai permukaan tanah yang gundul, partikel tanah terlepas dan terlempar ke udara. Karena gravitasi bumi, partikel tersebut jatuh kembali ke bumi. Pada lahan miring, partikel-partikel tanah tersebar ke arah bawah searah lereng. Partikel-partikel tanah yang terlepas akan menyumbat pori-pori tanah. Percikan air hujan yang menimbulkan pembentukan lapisan tanah keras pada lapisan permukaan. Hal ini mengakibatkan menurunnya kapasitas dan laju infiltrasi tanah. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian erosi lahan berada di Pontianak Utara serta Parit Nanas yang berada di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Luas area Pontianak Utara adalah kurang lebih 3044,504 hektar serta catchment area Parit Nanas kurang lebih 579,666 hektar. Metodologi penelitian. Yang pertama, identifikasi dan rumusan penyelesaian masalah. Ada beberapa langkah-langkah penulisan dalam menganalisis dan mengelola data dari awal penelitian hingga selesai. Yang kedua, pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan adalah: pertama, pengumpulan data dengan observasi langsung. Yang kedua, pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi. Yang ketiga, analisis data. Analisis data terbagi tiga. Yang pertama, analisis besarnya erosi lahan. Yang kedua, analisis kategori tingkat bahaya erosi. Serta yang ketiga, analisa nilai SDR dan sedimen. Yang keempat, analisa hasil dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Hasil dan pembahasan.
peta kelerengan, jenis tanah, penutupan lahan, serta data curah hujan yang dikumpulkan akan dilanjutkan dengan pengelolaan dengan aplikasi ArcGIS. Selanjutnya dihasilkan mendapatkan tingkat bahaya erosi dan proses olahan peta. Hasil pengelolaan dan analisa peta untuk Pontianak Utara dapat dilihat sebagai berikut, di mana memiliki 3 klasifikasi, yaitu pertama sangat ringan, ringan, dan sedang. Hasil pengelolaan dan analisa untuk Pontianak Utara yaitu terdapat nama unsur hutan, sawah, kebun, semak, ladang, permukiman, serta tanah kosong. Jenis tanah yaitu terdapat 2 jenis yaitu entisol dan histosol. Untuk luas area serta laju erosi dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, hutan dan sawah dikategorikan tingkat bahaya erosi sangat ringan dikarenakan memiliki nilai erosi lebih kecil dari 15 ton per hektar per tahun. Kebun, semak, belukar, dan ladang dikategorikan tingkat bahaya erosi ringan dikarenakan memiliki nilai erosi lebih besar dari 15 sampai 60 ton per hektar per tahun. Sedangkan pemukiman dan tanah kosong dikategorikan tingkat bahaya erosi sedang dikarenakan memiliki nilai erosi lebih besar dari 60 hingga 180 ton per tahun. Hasil pengelolaan dan analisa untuk catchment area parit nanas. Untuk mendapatkan nilai erodibilitas tanah ataukah diperlukan pengambilan sampel tanah di lapangan untuk kemudian diuji di Laboratorium Tanah Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dari hasil lab digunakan 2 metode yaitu Witsmir DKK dan nomograf Witsmir dan Smith. Pada metode pertama, sampel 1 didapatkan nilai K 0,31, sampel 2 0,37, sampel ketiga 0,37, sampel keempat 0,38, dan sampel kelima 0,26. Sedangkan metode nomograf terdapat sampel 1 yaitu 0,31, sampel 2 0,34, sampel 3 0,35, sampel 4 0,36, serta sampel kelima yaitu 0,29. Nilai K yang dipakai adalah dengan metode nomograf dikarenakan nilai K nomograf lebih besar yaitu 0,34. Hasil pengelolaan dan analisa untuk peta catchment area parit nanas. Terdapat 3 tingkat bahaya erosi. Yang pertama sangat ringan, ringan, dan sedang. Hasil pengelolaan dan analisa untuk catchment area parit nanas yaitu terdapat nama unsur hutan, sawah, kebun, semak belukar, ladang, pemukiman, dan tanah kosong. Jenis tanah yaitu entisol dan histosol, serta luas area dan laju erosi dapat dilihat pada tabel perhitungan. Hutan dan sawah dikategorikan tingkat bahaya erosi sangat ringan dikarenakan memiliki nilai erosi lebih kecil dari 15 ton per hektar per tahun. Kebun, semak belukar dikategorikan tingkat bahaya erosi ringan dikarenakan memiliki nilai erosi lebih besar dari 15 sampai 60 ton hektar per tahun. Sedangkan ladang, permukiman, dan tanah kosong dikategorikan tingkat bahaya erosi sedang dikarenakan memiliki nilai erosi lebih besar dari 60 hingga 180 ton hektar per tahun. Nilai erosi yang dapat ditoleransi dan perhitungan sedimen. Toleransi soil loss atau TSL yang sering disebut erosi yang dapat ditoleransi sebesar 8,9 ton per hektar per tahun. Nilai ini kemudian dikalikan dengan wilayah penelitian atau catchment area parit nanas sehingga TSL total TSL dikali luas wilayah observasi, di mana nilainya 8,9 ton per hektar per tahun dikali 579,66 hektar dan hasilnya adalah 5.193,807 ton per tahun. Jika nilai TSL total tersebut dibandingkan dengan nilai erosi yang terjadi sebesar 451,263 ton per tahun, maka dihitung nilai indeks erosi sebagai berikut. Indeks erosi, nilai erosi
dibagi toleransi erosi total, di mana hasilnya adalah 0,086 dengan nilai indeks erosi lebih kecil dari 1, yang dimana indeks bahaya erosi termasuk kategori rendah. Nilai SDR. Luas area penelitian adalah 579,660 hektar. Nilai tersebut lalu dimasukkan ke dalam rumus SDR yang telah diberikan sebelumnya, sehingga SDR minus 0,02 ditambah 0,385 dikali A pangkat minus 0,2 minus 0,02 ditambah 0,38 dikali 579,666 pangkat minus 0,2, yaitu hasilnya 0,087. Jika SDR mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa semua tanah yang terangkat erosi masuk ke dalam sungai. Hal ini dapat terjadi karena wilayah das yang kecil, tidak memiliki daerah datar, dan banyak mengandung liat. Nilai SDR untuk wilayah catchment area nanas menunjukkan bahwa angkutan sedimen yang tersangkut ke sungai sangat kecil. Faktor yang diduga mempengaruhi hal tersebut adalah kemiringan lereng. Wilayah ini sebagai besar dikategorikan datar yang memiliki kemiringan lereng 0 sampai 2% atau kemiringan kurang dari 8%. Perhitungan hasil sedimen dan toleransi sedimen, di mana Y sama dengan E dikali SDR dikali A dengan nilai 0,778 ton per hektar per tahun dikali 0,087 dikali dengan luas 579,666 hektar, di mana didapatkan hasil 40,453 ton per tahun. Dengan menghitung nilai TSL total terhadap nilai SDR, maka dapat diketahui nilai toleransi sedimen. Toleransi sedimen yaitu TSL total dikali SDR, di mana nilai TSL 5193,807 dikali 0,087 didapat hasil 451,861 ton per tahun. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil sedimen yang terjadi lebih kecil dari batas toleransi sedimen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak perlu dilakukan tindakan konservasi penanggulangan sedimentasi. Akan tetapi, usaha konservasi tetap perlu dilaksanakan agar sedimentasi yang terjadi tidak bertambah besar. Kesimpulan. Setelah menyelesaikan serangkaian tahapan perhitungan dan analisa, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil studi penelitian klasifikasi tingkat erosi lahan Pontianak Utara adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perhitungan hasil erosi menggunakan rumus Ussel dan berbasis ArcGIS, diperoleh nilai erosi untuk Pontianak Utara sebesar 825,534 ton per tahun atau 0,27 ton per hektar per tahun. Dan untuk sekitaran parit nanas, besar erosi diperoleh adalah sebesar 451,263 ton per tahun atau 0,778 ton per hektar per tahun. Luas area Pontianak Utara yaitu 3044,504 hektar dengan tingkat bahaya erosi sangat ringan hingga ke sedang, serta luas catchment area parit nanas adalah 579,666 hektar dengan tingkat bahaya erosi sangat ringan hingga ke sedang. Yang ketiga, nilai sedimen delivery ratio atau SDR pada catchment area parit nanas yang diperoleh adalah sebesar 0,087, sedangkan nilai hasil sedimen adalah 40,453 ton per tahun dengan nilai toleransi sedimen sebesar 451,861 ton per hektar. Saran yang dapat dilakukan dari hasil penelitian klasifikasi tingkat erosi lahan Pontianak Utara adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penanggulangan erosi secara maksimal harus adanya sinergi dari pihak individu, swasta, dan pemerintah, sehingga tingkat bahaya erosi dapat diminimalisirkan. Yang kedua, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan serta melakukan tindakan konservasi pada lahan tertentu yang sesuai dengan aturan konservasi hingga pemberdayaan lahan-lahan kosong.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.